Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Aditya Pamungkas dengan NIM 03021282126 dari kelas A Indralaya, jurusan Teknik Pertambangan angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai pengelolaan lingkungan tambang terhadap air asam tambang dengan menggunakan teknologi secara aktif. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu air asam tambang. Pertama, pengertian air asam tambang. Air asam tambang adalah air yang memiliki pH rendah atau bisa disebut juga kurang dari 7, di mana air tersebut mengandung berbagai macam logam terlarut, terutama besi atau Fe dan mangan dengan unsur Mn. Serta ada juga mengandung senyawa-senyawa sulfat lainnya. Air asam tambang ini cukup berbahaya karena dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, dapat juga mengurangi kesuburan tanah di area yang terpengaruh oleh air asam tambang, serta dapat mengganggu kesehatan masyarakat di sekitarnya dan menyebabkan korosi pada peralatan tambang. Air asam tambang ini pada awalnya terbentuk akibat reaksi antara mineral sulfida dengan air dan udara. Proses pengupasan lapisan penutup atau pengupasan overburden dapat juga menyebabkan mineral sulfida ini terpapar, sehingga ketika mineral sulfida ini terekspos pada permukaan, oksigen dan air akan terjadi reaksi antara air, udara, dan mineral sulfida sehingga menghasilkan air asam tambang. Berdasarkan dari proses pembentukan air asam tambang yang terjadi, pengendaliannya dapat dilakukan melalui beberapa tindakan pencegahan melalui pengelolaan material disposal dengan cara meminimalisir, mencegah, dan menghambat terbentuknya pemicu asam. Namun, pada kenyataannya pada saat aktivitas penambangan, air asam tambang ini sangat mudah terbentuk di lokasi tambang, sehingga cukup sulit untuk melakukan pencegahan. Maka daripada itu, dibutuhkannya sebuah metode pengolahan yang efektif dalam mengatasi air asam tambang. Adapun beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi air asam tambang, yaitu pendekatan secara aktif dan pasif. Namun, pada kali ini saya akan menjelaskan cara pengendalian atau perlakuan secara aktif. Prinsip dasar pengelolaan secara aktif. Prinsip dari perlakuan aktif ini adalah dengan cara terus-menerus menambahkan agen penetralisir atau bahan kimia ke dalam air asam tambang. Perlakuan aktif ini mencakup mulai dari proses oksidasi air asam tambang, penambahan alkalinitas untuk menetralkan asam, dan penggunaan fluokuran untuk membantu sedimentasi. Ada beberapa penelitian menemukan bahwa kapur tohor termasuk efektif dalam menetralkan air asam tambang. Pengolahan air asam tambang ini baik dilakukan secara aktif maupun secara pasif dibutuhkan untuk memenuhi baku mutu
lingkungan dengan menyesuaikan nilai pH, kadar Fe, dan kadar Mn, di mana mengacu pada Kepmen Lingkungan Hidup nomor 113 tahun 2003 mengenai baku mutu air limbah dari kegiatan pertambangan batu bara, yaitu pH dengan rentang 6-9, besi atau Fe dengan maksimal 7 mg per liter, mangan atau Mn maksimum 4 mg per liter, dan zat padat tersuspensi maksimum 400 mg per liter. Pada kesempatan ini, saya ada sempat mereview beberapa jurnal-jurnal yang saya dapatkan, dan saya tertarik pada dua penelitian ini, di mana ia mencangkup mengenai pengolahan air asam tambang dengan menggunakan metode aktif. Yang pertama, metode aktif dengan cara mencampurkan karbon aktif ke dalam air di dalam kolam pengendapan lumpur yang memiliki nilai pH kurang dari 7, dengan tujuan dapat meningkatkan nilai pH dan menurunkan kandungan logam Fe dan Mn pada air asam tambang sehingga sesuai dengan nilai baku mutu lingkungan. Yang kedua, menggunakan sampel air asam tambang dari tambang batu bara, di mana pada penelitian ini ia menggunakan kapur tohor atau CaO dengan ukuran butirnya sebesar 0,074 mm dan batu gamping dengan unsur CaCO3 yang diperoleh dari toko bangunan dan Aquades. Pada penelitian ini, alat yang digunakan peneliti meliputi pH meter, neraca analitik, kertas saring, furnace, beker glass, aluminium foil, corong, gelas ukur, magnetic stirrer, dan Erlenmeyer. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja pada penelitian pertama menggunakan karbon aktif. Karbon aktif adalah arang yang dimurnikan dengan menghilangkan ikatan atom karbon dengan unsur lain dan membersihkan pori-porinya. Pada karbon aktif ini, ia mengandung 85-95% karbon dan berbentuk padatan berpori. Karbon aktif dihasilkan melalui pemanasan bahan berkarbon dengan temperatur yang sangat tinggi tanpa terjadinya oksidasi. Selain sebagai bahan bakar, arang atau karbon aktif ini juga digunakan sebagai absorben. Pada penelitian ini diuji pengaruh karbon aktif terhadap nilai pH. Berdasarkan tabel uji coba yang telah dilakukan, hasil uji menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat kenaikan pH dengan dosis karbon aktif mengikuti persamaan linear, yaitu Y sama dengan 0,8125 X ditambah 2,4831, di mana variabel Y adalah nilai pH dan variabel X adalah dosis karbon aktif. Maka dari hasil tabel uji coba tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan antara pH air asam tambang dan penambahan karbon aktif sangat kuat. Berikut adalah tabel mengenai dosis yang digunakan serta perbandingan kenaikan pH. Berbagai variasi dosis karbon aktif yang diperlukan untuk menaikkan pH dari 6 hingga 9 berdasarkan persamaan regresi linear adalah sebagai berikut, di mana untuk mencapai pH 6 dibutuhkannya sebanyak 28,8 gram per liter, dan untuk pH 7 atau netral itu dibutuhkannya karbon aktif sebanyak 37,06 gram per liter. Dosis karbon aktif ini diberikan dengan kecepatan 150 rpm selama 3 jam
sekali setiap harinya. Berdasarkan perhitungan ini, terlihat bahwa dosis karbon aktif yang dibutuhkan untuk mencapai pH air asam yang memenuhi baku mutu lingkungan sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 113 Tahun 2003 dengan nilai pH 6-9 berkisar antara 28,8 hingga 37,06 gram per liter. Kemudian pada penelitian ini dihitung juga pengaruh karbon aktif tersebut terhadap Fe. Sama halnya dengan pengaruhnya terhadap pH tadi, dilihat dari perbandingan dosis dan konsentrasi Fe dengan menggunakan persamaan linear. Jumlah dosis karbon aktif untuk menetralkan nilai pH terhadap kadar Fe yaitu sebesar 14,45 mg per liter. Setelah itu kita dapat menghitung efektivitas karbon aktif tersebut terhadap penurunan kadar Fe dengan menggunakan rumus efektivitas di mana menghasilkan sebesar 68%. Maka didapatkanlah nilai kadar Fe tersebut berkurang sebanyak 5,17 mg per liter. Maka daripada itu kita dapat mengetahui seberapa besar penurunan kadar Fe, yaitu dengan melakukan perhitungan di mana kadar Fe awal dikurangkan kadar Fe setelah dilakukan pengolahan, maka akan didapatkannya kadar Fe sebesar 2,43 mg per liter. Selain pengaruh karbon aktif terhadap kadar Fe, di sini juga dijelaskan pengaruhnya terhadap mangan atau Mn. Dari hasil uji coba, terlihat bahwa penambahan karbon aktif berdampak pada penurunan kadar Mn. Hubungan ini juga dijelaskan dengan menggunakan persamaan regresi linear seperti sebelumnya, di mana Y sebagai kadar Mn dan X adalah dosis karbon aktif. Misalkan, dengan menambahkan 8,89 gram liter karbon aktif, kita bisa menghitung kadar mangan itu sebesar 6,16 mg per liter. Setelah itu, kita dapat menghitung efektivitas penurunannya, di mana sama seperti kita mencari efektivitas dari Fe, maka didapatkannya efektivitasnya itu hanya sebesar 15,57%. Dengan mengetahui efektivitas tersebut, kita bisa menghitung kadar Mn yang berkurang dari 4,05 mg per liter, di mana didapatkannya pengurangan sebesar 0,72 mg per liter. Maka, kadar Mn pada akhirnya adalah setelah pengolahan akan didapatkannya kadar Mn sebesar 3,92 mg per liter. Kesimpulan dari penelitian pertama ini adalah bahwa hasil pengujian karbon aktif terhadap penetralan air di kolam pengendapan yang menurunkan kadar logam Fe dengan optimalisasi sebesar 76% dan kadar logam mangan dengan optimasi sebesar 18,60%. Maka pada penelitian ini terbukti bahwa karbon aktif tersebut berhasil untuk menaikkan pH, menurunkan kadar Fe dan Mn. Kemudian, pada penelitian kedua yang menggunakan kapur tohor dan batu gamping sebagai bahan uji cobanya. Pertama, dilakukannya perhitungan pengaruh dosis kapur tohor terhadap pH. Penelitian ini menunjukkan bahwa pH air asam tambang meningkat dengan penambahan dosis kapur tohor sebesar 0,3, 0,2, dan 0,1 gram per liter.
dengan waktu pengadukan yang bervariasi mulai dari 5 hingga 15 menit. Awalnya, pH air asam tambang pada tambang batubara tersebut adalah 3,31. Grafik menunjukkan pH naik seiring dengan penambahannya kapur tohor dan lamanya pengadukan. Kapur tohor atau CaO meningkatkan pH karena sifat basanya dan menghasilkan ion hidroksida. Ion ini bereaksi dengan ion hidrogen atau H+ dari air asam, sehingga membentuk air atau H2O dan garam netral, sehingga pH-nya dapat meningkat. Selain itu juga dilakukannya perhitungan juga terhadap pengaruh dosis kapur tohor terhadap Fe dan Mn. Terlihat bahwa setelah penambahan kapur tohor terjadinya penurunan kadar Fe dan Mn. Kemudian, selain kapur tohor, dilakukannya pengaruh dosis ukuran batu gamping terhadap pH. Terlihat bahwa pH air asam tambang meningkat dengan variasi ukuran butir batu gamping yang bervariasi mulai dari 10, 5, 1 mm dengan waktu kontak selama 10, 20, dan 30 menit. Air asam tambang awalnya memiliki pH 3,31. Pada grafik di samping menunjukkan bahwa pH naik seiring dengan ukuran butir batu gamping yang lebih kecil dan waktu kontak yang lebih lama. Semakin kecil ukuran butir batu gamping, maka semakin tinggi pH yang dihasilkan. Hal ini karena butir yang lebih kecil memiliki luas permukaan yang lebih besar, sehingga reaksi lebih cepat dan pH lebih cepat mendekati netral. Kemudian, selain pengaruh dosis ukuran batu gamping terhadap pH, pada penelitian ini juga dihitung juga pengaruh dosis ukuran batu gamping terhadap Fe dan Mn. Di sini juga terlihat pada grafiknya bahwa dengan pengaruh ukuran batu gamping tersebut dapat mempengaruhi kadar Fe dan Mn. Di mana pada grafik ini menunjukkan bahwa terjadinya penurunan kadar Fe dan Mn. Baik, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Berikut adalah kesimpulan dari materi yang saya jelaskan. Pertama, air asam tambang adalah air dengan pH rendah atau kurang dari 7 yang mengandung berbagai logam terlarut, terutama besi dan mangan, serta senyawa sulfat lainnya. Kedua, terbentuknya air asam tambang terjadi akibat reaksi antara mineral sulfida dengan air dan udara. Ketiga, pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi air asam tambang yaitu perlakuan aktif dan pasif. Namun, pada materi ini saya hanya sebatas menjelaskan perlakuan aktif. Keempat, pada perlakuan aktif biasanya akan terjadi proses kimiawi secara langsung. Dalam hal ini, dilakukannya pencampuran air asam tambang dengan karbon aktif, karbon tohor, kapur tohor, dan batu gamping. Dengan bahan tersebut terbukti dapat meningkatkan nilai pH, menurunkan kadar Fe dan Mn. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.